Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu semuanya, ketemu lagi dengan Ibu Dea Febiantasa. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga selalu diberikan kesehatan. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian teks hikayat dan nilai-nilai yang terkandung dalam teks hikayat. Apakah anak-anak ibu masih ingat? Ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita menggunakan KD 3.7, yaitu mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung dalam cerita rakyat hikayat, baik secara lisan maupun tulis. Dengan tujuan pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi ciri atau karakteristik hikayat dan mengidentifikasi nilai-nilai yang terdapat dalam hikayat dengan pola penyajian karakter tokohnya dan nilai-nilai yang terdapat dalam hikayat dengan rasa tanggung jawab, responsif, selama proses pembelajaran dan bersikap jujur, percaya diri, serta pantang menyerah. Oke, sebelum kita masuk ke materi utama, tadi sudah Ibu jelaskan tentang tujuan pembelajaran dan kompetensi dasar yang kita gunakan. Nah, di sini Ibu ada sebuah teks. Silahkan anak-anak Ibu amati, termasuk teks apakah ini. Nah, setelah anak-anak Ibu amati tadi, mari sekarang kita bahas secara bersama-sama. Nah, oke, di sini ada sebuah kutipan teks, yaitu hatta beberapa lamanya Tuan Putri Siti Kendi pun hamilah dan bersalin 2 orang putra laki-laki. Adapun yang tua keluarnya dengan panah dan yang muda keluarnya dengan pedang. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa ada kemustahilan yang terjadi. Oke, di kutipan teks yang kedua ini ada yaitu kesaktian dari Syah Peri, ia mampu mengalahkan Garuda. Dalam cerita hikayat Indra Bangsawan ini tidak diketahui siapa nama penulis dan pengarangnya. Nah, anak-anak ibu tadi sudah mengamati dan membaca teks yang ibu kasih. Sekarang ibu mau tanya, di mana latar dan tempat kejadian cerita ini? Ya, di sebuah negeri yang dipimpin oleh seorang raja, yaitu Raja Indra Bungsu. Berarti latar tempat terjadinya cerita ini di sebuah kerajaan atau di istana. Oke, setelah tadi anak-anak ibu amati, anak-anak ibu baca tentang teks cerita hikayat Indra Bangsawan dan juga kita udah bahas sama-sama. Sekarang kita masuk ke materi utama, yaitu karakteristik dari cerita hikayat. Karakteristik cerita hikayat itu ada 4, yaitu kemustahilan, kesaktian tokoh, anonim, dan istana sentris. Nah, untuk karakteristik yang pertama itu ada kemustahilan. Salah satu ciri hikayat adalah kemustahilan dalam teks, baik dari segi bahasa maupun dari segi cerita. Kemustahilan berarti hal yang tidak logis atau tidak bisa dinalar yang terjadi. Nah, contohnya tadi itu ada yang bayi baru lahir keluar dengan membawa panah dan membawa pedang. Yang kedua ada kesaktian tokoh. Kesaktian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kepandaian atau kemampuan seseorang di luar batas kodrat alam. Contoh dari kesaktian itu tadi ada pada Syah Peri, yaitu ia mampu mengalahkan dan membunuh burung Garuda yang besar. Untuk karakteristik cerita hikayat yang ketiga, itu ada anonim. Anonim berarti tidak diketahui secara jelas nama penulis dan pengarangnya. Hal ini disebabkan karena cerita-cerita ini disampaikan secara lisan.
Bahkan masyarakat dulu percaya bahwa cerita ini nyata dan benar-benar terjadi. Untuk karakteristik hikayat yang keempat itu ada istana sentris. Istana sentris berarti latar kejadian cerita ini berada di sebuah negeri yang dipimpin oleh sebuah raja dalam sebuah kerajaan ataupun istana. Tadi kita sudah mengamati, membaca, dan membahas tentang karakteristik dari cerita hikayat. Nah, sekarang Ibu ada latihan untuk kalian. Silahkan kalian buat kelompok yang terdiri dari 2-3 anggota, boleh sama teman sebangkunya. Lalu kalian identifikasi karakteristik dari cerita hikayat Bayan Budiman. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita pada kali ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa belajar di rumah dan tetap jaga kesehatan ya anak-anak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.